Iya, nomor satu kayaknya sudah clear ya. Di sini ada pertanyaan, di antara himpunan pasangan berurut berikut yang tidak menyatakan fungsi. Ya, tidak loh ya, tidak. Kalau fungsi itu kan kata kuncinya apa? Ya cukup dua kan. Si X-nya nggak boleh double gitu ya. Secara singkat kayak gitu aja. Si X-nya nggak boleh double, terus si X-nya nggak boleh jomblo. Gitu ya, nggak boleh selingkuh dan nggak boleh jomblo. Nah, ini teman-teman nggak usah dibahas kayaknya. Teman-teman langsung pasti tahu jawabannya. Karena yang X-nya berulang ini yang B. Ya, jadi tiganya dua kali nih. Dia punya teman dengan Y, dia punya teman juga dengan Z. Jadi ini bukan fungsi ya. Selebihnya fungsi. Oke, bisa diterima ya nomor satu. Kita lanjut ke nomor dua. Nah, ini soal yang baru, tapi konsepnya sama teman-teman. Jadi kalau ada soal kayak gini, saran saya kalau ada soal kayak gini, tarik garis lurus yang vertikal kayak gini. Oke, di setiap apa Pak? Ya di setiap di setiap grafiknya. Ya jadi teman-teman tarik aja garis lurus kayak gini. Ya. Nah, oke, tarik garis lurus kayak gini. Nah, terus langkah selanjutnya ngapain Pak? Nah, kalau setelah teman-teman masing-masing tarik garis lurus, cek di mana kira-kira ada grafik yang dia nggak nyentuh dua kali. Kan katanya fungsi itu nggak boleh nyentuh dua kali kan si X-nya itu. Ya, teman dua kali. Yang ini si X itu punya teman dua kali lihat. Nah, jadi intinya gini aja deh. Kalau ada soal kayak gini, berarti tarik garis lurus, dia menyentuh dua titik atau lebih di grafik, maka ini bukan fungsi. Nah, ini juga bukan. Yang ini fungsi. Kenapa fungsi? Ya, teman-teman bisa. Nah, yang ini kenapa fungsi? Teman-teman bisa ngecek. Ternyata ini garis lurus ditarik nih, dibikin garis lurus dimanapun, ini tidak akan pernah menyentuh lebih dari satu. Ya, bisa diterima ya. Jadi jawabannya berarti yang tidak termasuk itu ya 1, 2, dan 3. Jadi 1, 2, dan 3 saja. Yang 4 fungsi. Ya, nggak ada yang ditanyakan ya. Jadi intinya tarik garis vertikal, ketika dia memotong dua titik atau lebih, maka dia bukan fungsi. Kalau dikaitin dengan yang tadi, emang gimana Pak? Ya ini, si X-nya kan ini nih X. X itu dia punya teman, sorry, gambarnya kurang jelas kayaknya. Si X-nya itu dia punya temannya ini, terus punya teman lagi ini, nggak fair dong, ya nggak? Ini juga sama, si X-nya temannya ini, sama ini nih, ya nggak? Kalau yang ini ya satu terus kan ini mah konsisten si X yang ini temennya ini, si X yang di sini temennya yang ini. Maka yang 4 itu fungsi, yang lain 1, 2, 3 itu bukan fungsi. Simpelnya gitu aja. Tarik garis vertikal yang memotong di dua titik itu bukan fungsi. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau belum ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan tanyakan saja. Nah, ini mengulang saja, cepat saja. Kalau ada soal kayak gini, waktu itu gimana cara ngerjainnya? Ini pernah diulangan juga ya. Oke, kita berangkat dari informasi aja. Oke, kita tulis dulu, sorry, warnanya nggak kelihatan ya. Kita tulis aja dulu. Gini X tambah 2021, ini sama dengan X tambah 2023. Ada yang punya saran diapain? Di 2021-nya dimunculin di sini ya, biar sama gitu ya. Jadi di sini ada X tambah 2021. Oke, di sini juga harus ada X 2021 dong. X tambah 2021 ditambah 3. Gitu ya, ini trik biar nggak ngerjain panjang-panjang kan. Nah, berarti gimana kelanjutannya ini Pak? Kalau X plus 2021, X plus 2021 saya ganti P gitu ya, boleh aja. Berarti ini jadi GP, oke. Oke. Ini kayaknya ini jadi GP, ini juga jadi P plus 3. Oke. Yang ini berarti G. Nah, karena yang ditanya satu ya udah G1 sama dengan ya. Oke, ada yang ngeralat. Terima kasih. Berarti bagus memperhatikan ya. Jadi X 2021 ditambah 2 kan pengen jadi 2023 ya. Iya, tambah 2. Karena ini si P-nya diganti 1, maka ini pun diganti 1. Kenapa diganti 1 kan yang ditanya G1. Nah, ini tidak perlu melakukan proses yang panjang. Jadi langsung ketemu. Nah, ini baru G1 kan? Ya.
baru G1 ya. Selanjutnya kita cari harus yang ini. Harus cari yang ini. Oke, tulis ya. Ada yang masih ingat ini gimana? Udah kelihatan banget ya ini mah ya. Udah kelihatan banget ya. Ininya jadi apa? Ya jadi sesuatu lah gitu ya. Sesuatu aja apalah. Saya ganti aja pakai P boleh. Atau pakai kotak gitu ya. Kotak boleh. Kotak kuadrat tambah 4. Nah, si kotaknya itu karena dimintanya 1, ya udah ganti aja. F1 sama dengan 1 kuadrat tambah 4. Berarti F1-nya 5. Ini kayaknya pernah dibahas ya di kelas juga, terus di tutor juga. Cuman saya akan tetap ulang supaya makin lancar. Jadi G1-nya 3 ditambah 5. Jadi 8. Ya. Nggak ada pertanyaan ya. Jadi nanti teman-teman tinggal munculkan aja kayak gini. Jadi nanti kalau ada soal yang lain, misalkan saya munculin soal kayak gini teman-teman ya. Kalau misalkan diketahui G 3X tambah 5 sama dengan 3X tambah 9. Nah, maka ya udah munculin aja G 3X tambah 5 sama dengan ini 3X tambah 5. Biar 9 bukan dikurangi, tapi tambah 4. Kan ini sama aja sebetulnya. Yang atas ditulis seperti ini. Kenapa? Supaya ada yang miripnya gitu ya. Di sini ada 3X plus 5-nya. Di sini ada 3X plus 5. Jadi nanti bisa saya ganti ya si ini ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 4. Sampai sini ada pertanyaan? Ini boleh disebut G kotak gitu ya. Sorry, kotak tambah 4. Nah, si kotaknya kan nanti diganti apapun bebas. Oke, nggak ada pertanyaan kayaknya ya. Kita lanjut, berarti cepat. Lah, ini kok sama dengan yang tadi ya? Oke, ini sama ya dengan yang tadi ya. Ada yang mau mencoba nebak? Jawabannya ini berapa? Ada yang mencoba nebak ini jawabannya berapa? Oke, G X tambah 2021. Ini X tambah 2021. Dimunculin aja. Tambah 2 ya. Ini jadi G kotak. Oke, makasih yang udah jawab Aska. Ini jadi kotak ditambah 2. Saya pengen munculin G1 ya. Udah G1 sama dengan 1 ditambah 2. Ininya benar ya? G1-nya 3 ya. Oke, clear. Oke, clear. Jadi sebetulnya teman-teman ngemirip-miripin, ngemunculin si ini nih, bentuk ini. Set. Oke, set, set gitu ya. Oke. Lanjut. Tapi tetap kita cobain dulu. Kalau teman-teman punya ide ngerjain boleh ya. Pak, ini harusnya boleh nggak kayak gini? Itu boleh-boleh aja. Silahkan sampaikan. Nah, yang ini mah karena 200x min 1-nya udah mirip banget dengan yang 200x min 1, ya. Ini nggak usah dianggap sesuatu yang ribet. Dianggap aja apa kemana teh? Kotak juga kan? Pak, ini saya anggap kotak aja, Pak. Ya, saya kotak tulis berarti P kotak gitu ya. P kotak sama dengan kotak kuadrat min 5. P1 yang ditanya apa? P2 ya. P2 sama dengan 2 kuadrat min 5. Oh, nggak ada jawabannya ya? Kayaknya ya. Oke, harusnya sih ada jawabannya. 9. Ya, nggak ada 4. Oke, supaya ini berarti ini kita ganti 3 aja. Aha, ya. Kita ganti 3 aja. Berarti 3, ini 3. Aha, kan enak kan? P3 sama dengan 9 min 5. P3-nya 4. Ya, berarti 3 tambah 4. Y ada 7. Ya, tadi yang jawabannya lewat chat 2 itu betul dalam konteks pertanyaannya F2 ya. Sampai sini nggak ada pertanyaan ya lewat chat atau apapun, mudah dimengerti mudah-mudahan karena prinsipnya sih yang penting teman-teman berhasil memunculkan ini. Ya, jadi soal ini tuh ringkasnya seperti itu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, ke nomor 5. Nah, ada yang mau nebak dulu ini jawabannya berapa? Ini awal-awal soalnya rada mirip-mirip dengan yang sebelumnya karena saya copy paste lagi. Karena emang nggak akan jauh beda antara ulangan dengan PTS ya. Nah, oke. Ada yang mau nebak nggak? Kira-kira seperti apa ngerjainnya biar nggak ribet? P1. Digimanain ini? Ada yang punya saran? X-nya itu diganti apa? Masih ingat?
X-nya diganti oleh, coba, kapan sih X plus 1 ini jadi 1, gitu kan ya? Gimana tuh? X-nya diganti oleh 0. Iya, oleh 0 ya. Jadi ketika X-nya ini diganti oleh 0, maka dia menjadi R1 dong. Maka wajib juga bahwa di sini X-nya diganti 0. Ya kan ya? Oke, mudah-mudahan yang teman-teman nggak jawab sebetulnya mengetahui juga ya. Cuman mungkin nggak ngomong aja. 2 kali 0, 0 tambah 1. Jadi F1-nya 5. Oke? Sip, mudah-mudahan diterima soal seperti ini ya. Kalau sudah, lanjut lagi. Oke, yang ini saya minta bantuannya please balas lewat chat boleh. Ini baru 2 orang yang jawab nih. X tambah 3, 6X tambah 8. Berarti F2-nya berapa? Ambil X-nya berapa kira-kira? Kalau pengen jadi 2. Nah itu ya, keputusan memilih si X itu juga matematik juga ya. Bagian dari kemampuan matematik. X plus 3 harus 2. Berarti X-nya berapa kira-kira? Oke, berapa? Boleh ditebak, boleh. Tapi kalau misalkan harus dikerjakan, sebetulnya tulis aja, oh berarti X plus 3-nya harus 2. Kapan sih? Ketika X-nya, nah kalau ada soal-soal yang tebakannya sulit, berarti teman-teman lakukan proses yang warna pink. Oh, berarti X-nya harus min 1, Pak. Ya, jadi X-nya harus min 1. Clear ya? Oke. Jadi clear, jadi X-nya harus min 1. Berarti X yang sini pun min 1 dong. Jadi jawabannya berapa? 6 dikali min 1 min 6 ya. Ditambah 8. Berarti F2-nya sama dengan 2. Nah, ini soal-soal 8 soal pertama ini hampir sepertinya sudah pernah kita bahas, tapi saya ulang lagi supaya makin jelas. Nggak ada pertanyaan ya? Nah, nomor 5, nah ini hati-hati nomor 5, ini sama persis dengan konsep tentang fungsi. Ya, mana yang berulang? Nah, cuman yang ini ditanya di antara tabel di bawah berikut yang menyatakan fungsi. Berarti yang kalau ada X yang berulang seperti A ini bukan fungsi. Ya, kesepakatannya gitu ya. Terus kalau ada mana lagi? Ini berulang juga. Bukan. Ini juga berulang. Bukan. Terus ini juga berulang. Bukan. Malah ini banyak nih berulang tuh ya. Nah, yang ini berulang, cuman kayaknya para tutor pernah ngejelasin ya. Ini berulang, cuman dia nyebut angka 9 yang sama. Jadi sebetulnya ini nggak berulang. Ya, jadi si 5 itu punya pasangannya tetap 1 yaitu 9. Maka semua yang jawabannya 1 kan ini 5 sekali min 1 terus 4 7 ya ini jawabannya C. Ya, jadi nanti hati-hati kalau ada 5 dibanyakin gitu ya, ngebrebet gitu ya. Misalkan gini 6 6 2 3 2 3 terus 6 lagi. Ini walaupun 6-nya ada 3 bisa jadi fungsi kalau ini 7 semua kan. Ya, jadi itu hanya ngecoh aja. Oke ya. Jadi itu bukan ulang, tapi ditulis ulang itu mah ya, beda. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini juga udah pernah, cuman saya bahas lagi supaya nanti makin tegas. Di sini kita punya trik yang cepat. Waktu itu gimana? Kalau berbeda tanda, ya enggak? X-nya pasti di tengah. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi bisa jadi di soal-soal latihan itu berbeda tanda. Tapi di UTS mah justru nanti sama tanda. Kalau sama tanda kan berarti yang satu ke kiri, yang satu ke kanan ya. Nah, ya udah berarti karena berbeda tanda, berarti X-nya pasti di tengah. Gitu ya. Jangan dulu pakai sama dengan. Nah, setelah itu kita lakukan proses apa? Mencari titik potong. Gitu ya. Ini 1 min 4X. Ini singkat cerita karena udah pernah dibahas, saya ulas sedikit aja. X yang ini 5/3, ya. Tahu ya dari mana ya. Dan yang satu yang ini X-nya 1/4. Oke. Tapi dengan syarat X yang ini mah nggak boleh ada sama dengannya.
Ya, berarti 1/4-nya masukin ke sini, karena lebih kecil ya, 5/3 di sini. Yang pakai sama dengan yang mana? Yang atas. Atas pakai sama dengan, yang bawah kan nggak boleh. Ya kan? Nah, berarti yang ini pakai sama dengan, yang bawah nggak boleh. Kebetulan sama nih, ya udah W. Ya kan? Berarti ya udah W ini 1/4 kurang dari X, kurang dari sama dengan 5/3. Berarti yang ditanyakannya 4A ditambah, ini lagi ngulang-ulang dulu, 4A ditambah 3B sama dengan 4 dikali A, A-nya 1/3 ya, 1/4, ditambah 3B, 3 dikali 5/3. Jadi 4 ditambah 5, bener nggak nih? 4 ditambah berapa nih? 4 ditambah, 1 ya. Jadi 4 dikali 1/4 itu kan 1. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Nah, jadi hati-hati di pelatihan itu dimunculkannya yang berbeda tanda. Tapi nanti kalau di PTS bisa jadi yang berlawanan tanda. Jadi nanti ininya ke kanan dan ke kiri. Tapi jangan takut, sama aja cara ngerjainnya. Oke, nomor 8 sama saja prinsipnya. Intinya teman-teman cari pembuat apa namanya? Cari pembuat nolnya, nanti dikerjakan seperti kayak soal-soal sebelumnya. Cuman kita kerjain aja nggak apa-apa, biar sekalian bikin video buat nemenin nanti teman-teman belajar malam pas mau PTS ya. Nah, berarti kan ini ya, akar di dalam itu, dalamnya katanya harus lebih besar sama dengan 0, kan sejarahnya gitu ya. Nah, cuman kita kan jarang pakai trik itu kan, kita pakai triknya yang ini aja. Mana nih? A dan B adalah bilangan bulat positif. Nah, maka si A ini, mana? Si A ini kan bilangan bulat positif nih. Nah, ini bilangan bulat positif nih. Nah, dan kita tahu bahwa, lihat nah ya, bahwa yang ini berlawanan tanda. Oh ya udah, fix X-nya di tengah gitu ya. Jadi X-nya di tengah. Oke. Cuman yang sama dengannya nggak tahu gimana, nanti kita lihat. Tapi kalau dilihat dari soal sih sama dengannya di kanan ya. Tapi nanti kita lihat. Nah, berarti cari pembuat nolnya dong. Nah, dengan trik yang teman-teman udah lakukan, berarti teman-teman tahulah bahwa 2A min 6A min 6X harus sama dengan 0. Min 6X harus sama dengan min 2A gitu ya. X-nya harus dibagi min 6 semua, A/3. Nah, dengan trik yang sama, di sini dapatlah teman-teman bahwa 14X tambah 2B-nya sama dengan 0. Kan ini pembuat 0. 14X-nya min 2B, berarti X-nya min B/7. Ini masih standar-standar aja. Jadi saya masukin A/3-nya di mana? Nah, lihat nih, karena si B-nya positif, dikali negatif ya pasti negatif, maka si min B/7 pasti di sini dong, karena yang terkecil kan, dibanding dengan A/3. Oke, A/3 kan di atas. A/3 kan di atas, pasti lebih besar. Ya, ini min 2 kurang dari X, kurang dari sama dengan 1. Nah, hati-hati pas pemilihan ininya. Ya, hati-hati nih. Oke, jadi harusnya teman-teman, kalau udah kayak gini, hati-hati jangan nebak, jangan salah nebak. Berarti yang harus benar ini bahwa yang warna ini nih, yang warna hijau, min B/7-nya sama dengan min 2. Oke, dikaliin ya. Kali negatif, coret-coret, B/7 sama dengan 2. Terus B-nya sama dengan 14, dikali ya. Oke, nah ini saya ulang lagi supaya makin kuat. Nah, kalau yang ini, kalau ditebak pun bisa sebenarnya ya. Pak, A-nya 3 aja boleh. Tapi kalau harus formal ya kayak gini. Jadi A/3-nya itu dipaksa tanda petik 1. Berarti A-nya dipaksa 3. Oke, berarti 3A dikurangi B. Oke, ya, tinggal dicari. Kayaknya nggak ada jawabannya ya. Harus 3A ini teh ya. Waktu itu soalnya cuman belum berubah kayaknya. Nah, seperti itu ya. Jadi harusnya ini B dikurangi 3A. B-nya berapa? 14 dikurangi 3 kali 3, 9. Berarti 5. Ini pernah dikoreksi sama kita juga kan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lewat chat, kita lanjut lagi. Nomor 10 gimana? Nah, nomor 10 berangkatnya dari informasi yang terlengkap waktu itu ya. Jadi nanti teman-teman berangkat dari sini dan dari sini. Ya, saya tulis lagi, ulang lagi, biar nanti videonya terpakai.
buat teman-teman mengulang. Nah, ini tulis aja gini, 15 kan nggak berubah apapun kan. Nah, F-2 ya masukin cari F-2 dulu di sini kalau mau. 2A ya. Hati-hati jangan memasukkan si min 2-nya ke A ya. Jadi ini A mah nggak punya, biarin aja. Masukinnya ke X. Jadi min B dikali min 2 berarti plus 2A. Min 2C. Berarti saya tulis di sini 2A tambah 2B min 2C. Ya, ini kayaknya standar karena udah pernah dibahas. Oke, tulis aja dulu nggak apa-apa. Nah, jadi intinya kayak gini. Informasi pertama kita punya yang ini. Oke. Informasi yang kedua kita dapetin dari yang ini. Nah, ini F3 tulis aja sama dengan berapa nih? 5. Ya udah 5 aja tulis terus ke bawah. Karena kayaknya belum nggak mau ubah apapun. Cari di sini F3. 2A tetap 2A. Min B dikali 3 ya min 3B. Min 2C nggak ngubah apapun. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas soal ini. Jawabannya ternyata ini dikelompokin, disatuin ya. Jadi 2A ditambah 2B min 2C. Nah, ini mah udah ya. Ini sorry, ini harusnya 2A ya. Kenapa min? Oke, 2A 2A min 3B min 2C sama dengan 5. Nah, kalau udah kayak gini kan enak. Kira-kira mau nyari B, ya udah coba ilangin yang lain. Gimana caranya? Nah, di sini soalnya dikasih kemudahan. Jadi jangan takut kalau ada 3 variabel cuma diketahuin 2, ya pasti jawabannya ya langsung aja dieliminasi, pasti langsung hilang nih kan. Yang ini kurangi, ini kurangi. 2 dikurangi negatif 3B berarti 5B. Sama dengan 10 berarti B-nya sama dengan 2. Nah, itulah 10 soal yang pernah kita diskusikan dan sempat dijadikan ulangan. Nah, sekarang baru nomor 11 yang kayaknya cenderung soal yang baru ya. Sampai sini nggak ada pertanyaan berarti ya? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Kita lanjut aja berarti ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini nomor 11 masih ada ternyata. Oke, oh nomor 11 masih ada. Oke. Nomor 11 ini kayak gimana kemarin teh? Kalau ada soal kayak gini, ada yang masih ingat? Dikemanain si cara ngerjainnya? Pindah ruas ya, iya benar. Jadi si ininya pindah ruas ke sana. Jadi satu-satu aja. Kalau mau sekaligus boleh. Cuman satu-satu aja. F inverse 9. Ini kok 9 sih? Oh iya, berarti F inverse 9 ya. F inverse 9 sama dengan F3. Coba cari F3-nya apa? Ya, cari sendiri ya. Kita cari manual aja di tempat lain dulu. Fx-nya sama dengan AX plus B, AX plus 3. Berarti F3-nya 3A ditambah 3. Ya, berarti masuklah 3A ditambah 3. Ya, pelan-pelan aja. Nah, cuman saya agak cepat karena ini sebetulnya udah pernah dibahas. Nah, 9 sama dengan pindah lagi. Kan ya, pindah lagi aja ke sana. Kenapa? Biar kita nggak mencari inverse. Jadi pindah lagi aja ke sana. Oke. Jadi si F inverse-nya pindah lagi ke sana. Jadi dapatlah 9 sama dengan F3A tambah 3. Oke. Nah, gimana Pak? Ya udah, ini kita kesanain dulu. Kalau ditanya F3A ditambah 3, berarti kan saya menggantikan X dengan 3A plus 3 ya. Nah, ini yang kadang hati-hati masih ketuker-tuker. Ya, 3-nya lah nggak ke bawah yang paling belakang gitu ya. Kadang suka kayak gitu. Nah, jadi hati-hati. Jadi kan saya mengganti ini nih, maka ini pun diganti. Ya, jadi hati-hati di situ. Maka saya dapatlah F3A plus 3-nya sama dengan ini jadi 3A kali A. 3A kuadrat ditambah
A dikali 3, 3A tambah 1. Oke, kita salin, copy paste yang udah kita dapat tadi ke sini. 3A kuadrat ditambah 3A tambah 3. Ini 9 ya. Ini dapat dibagi 3 semua kan ya. A kuadrat tambah A tambah 1. Ini dibagi 3, jangan kelupaan. Dan kebetulan yang ditanya memang yang ini ya. Jadi kebetulan yang ditanya memang ini. Jadi jawabannya adalah C. Oke, seperti itu ya. Nah, saya yakin sih ini udah terbiasa, tinggal pindah ruas, cuman saya ulang tetap supaya menguatkan pemahaman teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini nomor 12, silahkan kerjakan sama seperti yang tadi. Jadi nggak akan saya bahas. Itu tinggal pindah ruas, masukin, pindah ruas, masukin, nanti dapat P-nya. Ya, kalau nggak salah ini jawabannya waktu itu T13. Ya. Nah, sekarang baru masuk ke soal yang waktu itu nggak pernah muncul. Nah, ini acara intinya. Ini adalah cara ngebaca grafik. Nah, ini yang sering muncul di soal-soal terbaru yang jalur SBMPTN dan lain-lain ya. Nah, gimana caranya? Di sini ada 4 data katanya ya. Di sini ada 4 data. Mana data yang benar? Intinya sih gitu kan. Dari pernyataan di atas nih, dari pernyataan di atas berarti yang warna ungu kan, manakah pernyataan yang benar sesuai grafik di samping? Nah, pengetahuan ini waktu itu sudah pernah saya bahas. Cuman bukan dalam bentuk grafik, dalam bentuk tulisan. Seperti ini, pernah ingat nggak? Saya pernah nulis katanya, kalau di sini ada 0, di sini ada, jangan 0 deh, di sini ada A, di sini ada B, sebetulnya ini saya tulis sebagai X, ini saya tulis sebagai Y. Iyalah Pak, saya udah tahu itu X, Y. Ya, kalau udah tahu bagus. Tetapi teman-teman, cara ngebaca, cara mengubah ini ke tulisan fungsi gimana? Nah, di soal ada tulisan kayak gini. Ya, misalkan diketahui bla 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 5,6. Berarti yang 5-nya itu sebagai X, ya enggak? Awas, si 5-nya ini sebagai X. Berarti saya tulis gini. Kalau di fungsi itu, kalau X itu biasanya nulisnya gimana? Kan gini, 5, kan? Biasa kalau difungsikan fx sama dengan Y gitu ya, cara tulisannya ya. Oke, nah maka yang tulisan yang ini, saya tulis jadi dalam bentuk fungsi. Tulisan ini, 5,6 itu gimana cara nulisnya? Oh, berarti X-nya 5, Y-nya 6. Nah, jadi nanti di soal itu kalau ada tulisan 5,6 atau F5 sama dengan 6, ini sama aja. Betul ya? Cuman dalam bentuk penulisan yang berbeda. Ini awal-awal banget materi tentang fungsi. Ya, jadi ini mohon diperhatikan. Jadi ini teh sebetulnya Y. Nah, jadi kalau ada tulisan kayak gitu. Ya, setuju ya? Begitupun sebaliknya. Jadi maksudnya gimana Pak? Ya contoh kita lihat soal ini. FC, 0. Berarti yang jadi C-nya, yang jadi X-nya yang mana? Yang jadi X-nya itu yang C. Ya enggak? Berarti cara nulis secara ininya gimana? C, X, Y. Y-nya kan 0. Setuju ya? Terus ini juga sama. A, 0. Kalau ini F0 berarti si X-nya 0, si Y-nya itu B. Nah, tinggal teman-teman kita cross check mana yang benar. Coba A,0 ada nggak di grafik? A,0 ada. C,0 nggak ada. Harusnya kan 0, C. Oke, berarti ini nggak sesuai grafik. Bahwa FC itu sama dengan 0. Salah. Harusnya F0 itu sama dengan C. Terus F0 sama dengan B. Benar nggak? Oh, salah ini. Harusnya kan FB sama dengan 0 ya. Kalau ini mah cara nulisnya harusnya FB sama dengan 0. Berarti ini salah juga. Nah, karena di pilihan gandanya yang benar itu 2 itu berteman dengan 4, berarti ya udah jawabannya 2 dan 4 saja yang benar. Tapi kita harus buktiin nih bahwa ininya juga benar. Nah, ini harusnya ada sama dengannya ya ini ya. Nah, kita buktiin bahwa ini juga benar jawaban ini.
Coba, domain itu yang mana sih? Nah, teman-teman, kalau ada soal pertanyaan tentang domain, domain itu semua sumbu X yang dia punya grafik di atasnya ataupun di bawahnya. Lihat ya, si X di sini punya teman. Punya tuh, ditutupin oleh grafik ya. Ditutupin oleh grafik. Ya enggak? Oke. Maka ini yang disebut domain fungsi. Domain itu kan yang ketika kita masukin X ada temennya gitu. Terdefinisi bahasa ilmiahnya ya. Oke, berarti kan ini ya. Coba saya pengen masuk di sinilah. Ini di atas B. Ada nggak? Ke bawah nggak ada, ke atas nggak bawah. Nggak ada. Berarti ternyata domainnya itu di antara A dan B. Ya, jadi tulisannya, oh berarti domainnya itu memang berada di antara dan B. Oke. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Jadi jawaban 4 benar. Ya, jawaban 4 benar. Tapi tanpa kita hitung juga sebenarnya tadi udah kelihatan ya dari pilihannya ya. 2 dan ya 4. Kan ini 3 nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin. 4 saja nggak mungkin, orang 2-nya ikut. Jadi pasti jawabannya C. Tapi kalau harus mengecek, ya harus dicek seperti ini. Ya, nanti ada soal kayak gini, nanti ada soal kayak gini. Ini cara baca grafik ya. Ini di kelas memang nggak dibahas kan, di kelas manapun, tapi di UTS kan nanti bisa jadi ada. Kalau saya punya grafik kayak gini, kalau saya punya grafik kayak gini, mana ya? Oke, kalau saya punya grafik kayak gini, ini 5. Domainnya yang mana kira-kira? Domainnya itu di pilihan gandanya itu kalau ditanya domain tapi dalam bentuk grafik, jawabannya mana kira-kira? X kurang dari 5, X lebih dari sama dengan 5, atau X lebih dari 0? Kalau harus milih, kira-kira yang mana jawabannya? A, B, atau C? Kira-kira. Ya lihat aja, si X lebih dari 5. Iya, benar sekali. Karena yang terpilih cuma yang ini. Ya, bukan yang terpilih, yang punya pasangan nih. Si X yang di sini, ya. Si X yang di sini, dia punya pasangan. Tuh, ini namanya fungsi. Tapi ketika saya nyari F-1 aja, ada nggak? Nggak ada. Jadi nanti ketika teman-teman masukin F-1, itu ternyata nggak ada. Gitu cara nulisnya kan nanti ya. Setuju ya? Oke, seperti itu. Jadi jawabannya ini harusnya B, benar sekali ya. Terima kasih yang sudah bantu jawab. Kira-kira ini pusing atau enggak? Enggak ya? Oke, kalau enggak berarti kita lanjut. Jadi ini sih cara ngebaca grafik domain aja, cuman dalam bentuk grafiknya gitu. Setuju ya? Oke, kalau setuju kita lanjut. Atau satu contoh lagi deh, Kalau misalkan ada gambarnya kayak gini. Nanti pas di soalnya itu misalkan ada soal kayak gini. Misalkan gini. Oke. Ternyata si grafiknya itu dia gini. Jadi nggak akan ngelewatin ini. Gini aja. Oke. Ini saya bolongin. Kotak tuh, salah. Nah, ini saya juga bolongin. Ini 2, ini 6 misalnya. Kalau ditanya berapa domain fungsinya? Nah, tentukan selang dari domain fungsi di gambar di samping. Ya udah ini domainnya. Karena yang punya pasangan itu X itu cuma yang ini, di antara 2 sampai 6. Oke, berarti di antara 2 sampai 6. Oke, cuman nggak ada sama dengannya karena ini bolong ya. Jadi kayak gitu. Ya, jadi cara baca domain itu seperti itu. Terima ya, kita lanjut ya.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini cara ngebacanya gimana? Kira-kira jawabannya apa? Dari pernyataan di atas, manakah pernyataan yang benar sesuai grafik di samping? Pelan-pelan aja. Benar nggak FB sama dengan FC? Silahkan 1 menit dicobain dulu. Baca dulu kira-kira yang mana jawabannya, baru kita bahas. Oke, ada yang lewat chat. Terima kasih sudah jawab. Kira-kira jawabannya apa? Oke, benar semua. Bagus, bagus nih ya. Ada yang jawabannya itu bagus. Sip, makasih yang udah jawab itu. Keren. Sip. Oke. Karena waktunya sudah 1 menit, kita bahas ya. Ya, kita cek aja benar nggak nih ya. FB, mana FB? FB. Di FB itu berarti artinya B dibawa oleh F gitu ya. Tarik set. Berarti FB-nya itu T ya. FB-nya itu T. Benar nggak sama dengan FC? Ya, FC kita cek aja FC. C dibawa oleh F ke T. Berarti benar ya. T sama dengan T. Atau tanpa dilihat, tanpa ditulis kayak gini pun sebetulnya mah B sama C dibawa oleh F ke T sama gitu ke 1 titik, berarti ya ini benar. Nah, sekarang ini nih ya. G F A. Nah, kita cek pelan G A. Kan ini sebetulnya tulisannya gimana? G F A. Kan gitu ya. Jadi ini dulu kan FA. FA-nya mana tadi? FA. F membawa A ke S. Oh, berarti ini saya semua yang FA ini, nah, kalau nggak ngerti silakan chat aja. Yang FA ini saya ganti dengan S. Ya nggak? Kan dari A ke S, berarti GS. Kan G ini FA-nya jadi S. Oh, berarti GOFA itu sama dengan S. Benar nggak? Benar. Benar. Jadi seperti itu. Nah, udah kayak gitu, teman-teman cek aja yang poin 4. Kalau yang poin 4-nya benar, ya berarti 3 juga benar, nggak usah dicek. Nah, tinggal dicek aja. Kita cek ada 1 aja, GOFC. GOFC itu berarti FC dulu. FC, mana FC? Dari sini dibawa ke T. Ya, berarti dari T ke 1. Nah, sama ini juga GOFB. Atau ada trik cepatnya? Ada juga ya, teman-teman udah ngelihat pakai gambar aja, udah nggak usah pakai kayak gini. FB coba dari F ke B, T. Dari T ke 1. Oke. Ya. Atau ya kan nomor 4 itu kan udah ini benar ya. Udah benar. Jawabannya itu. Ya. Atau ya boleh dibuktikan nomor 3 juga, tapi tanpa dibuktikan kan 1, 2 dan 4 nggak ada kan di sini pilihannya. Berarti yang 3 udah pasti terpilih. Jadi semua pilihan benar. Tapi dicek juga boleh ya. GFC memang 1 kan tuh. Ya. Oke. Seperti itu ya. Cara membaca gambar itu penting. Jadi hati-hati, pelan-pelan, nggak usah gugup. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke soal yang non-gambar. Nah, kita lihat soal kayak gini.
saya minta saran kalian, kira-kira dari soal ini, mana yang termasuk soal malaikat, mana yang termasuk soal malabahaya. Silahkan berkomentar mana yang termasuk soal malaikat, mana yang termasuk soal malabahaya. Nomor 15, malaikat kah? Atau malabahaya? Waktu itu udah pernah ya. Karena soal kayak gini termasuk agak banyak ya di latihan-latihan soal biasanya. Oke, yang ini yang tanya F ya. Yang F kebetulan sebelah kiri. Jadi bukan masalah F atau G yang ditanya, tapi kalau kiri atau kanan yang ditanya. Kalau kiri berarti ini soal tentang malabahaya. Oke ya, malabahaya. Nah, berarti kalau yang ini karena yang ditanyanya yang di sebelah kanan, ini F ya, berarti ini soal tentang malaikat. Oke, pada ingat kan ya? Oke, ini kita ngulang-ulang aja dulu. Baru pekan depan kita belajar yang bagian vektor. Nah, kalau yang malaikat gimana? Ya udah, yang malaikat mah nggak ada pemisalan kan? Tinggal langsung aja ditulis gimana? GOF. Oke. Sama dengan boleh tulis X dulu lah ya, tapi tanpa tulis pun boleh, tanpa ditulis pun boleh, gini aja, GOF sama dengan 3X kuadrat tambah 6X min 7. Ya. Terus GF sama dengan, ini mah kayaknya bisa 3X kuadrat tambah 6X min 7. Nah, yang enaknya soal kayak gini, kita nggak usah melakukan pemisalan kan, tinggal langsung memanggil si G. Si G. Nah, si G-nya yang mana? Ini. Ya, karena si G-nya kita punya, kita tulis aja. Berarti GX-nya 2 min 3X. Berarti kalau GF 2 min 3F. Ya. Nah, kelebihannya untuk soal yang malaikat itu ini aja ya. Jadi ini tinggal 2 min 3F sama dengan 3X kuadrat tambah 6X min 7. Berarti min 3F jadi apa nih? 3X kuadrat tambah 6X min 9. Dibagi min 3 semua. Ya. Ini dibagi min 3F. Ini dibagi min 3 jadi min X kuadrat. Ini dibagi min 3 jadi min 2X. Ini dibagi min 3 jadi plus 3. Ya. Oke. Jadi jawabannya mana? Min X kuadrat, min 2X plus 3. C. Ya, ini ada min 2-nya. Min 2-nya harusnya sebelah sini. Gitu. Oke, bisa diterima ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa diterima. Oke, kalau udah diterima berarti kita lanjut ke trik satu soal yang lain. Ada pertanyaan sampai sini atau belum? Kalau belum berarti kita lanjut ke yang soal ini ya. Soal yang malabahaya. Nah, kalau yang soal malabahaya, nah teman-teman di sini harus menuliskan FOG dulu biasa. Oke. Terus singkat cerita FG gitu ya. 25X kuadrat min 10X. Nah, kenapa harus tahu malabahaya? Jadi kita bakal tahu, oke, saya harus misalin ini nih. Saya harus misalin satu ini nih. Satu aja. Si G-nya itu akan saya ubah. Yang tadinya dalam bentuk G, sekarang jadi dalam bentuk X. Pindahin ke sana. Jadi G min 1 sama dengan 5X. Ya, teman-teman kayaknya ini udah sering. X sama dengan G min 1 per 5. Nah, karena di sini ada kuadrat, saran saya kuadratnya di sini aja. Jadi G kuadrat sama dengan, kalau X dikuadratin, maka ini pun dikuadratin. Nah, saran saya, atas dikuadratin, gitu ya, per bawah dikuadratin. Bawah dikuadratin kan langsung dapat 25. Kan tulisannya kelihatan lebih rapi ya. Jadinya, jadi pas nanti kita masukin ke sini, nah kemarin ulangan saya lihat sekilas, walaupun belum saya periksa, ini kayaknya aman karena ngikutin trik-trik yang pelan tulisannya, jadi nggak banyak nih. 25 dikali G min 1 per 25. Oke, tuh kan nanti 25-nya coret kan. Min 10, ini G min 1 per 5.
Oke, udah deh, kita coret aja. Kita coret, 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 coret. Oke, ini nggak ada pertanyaan kah sampai sejauh ini? Berarti FG-nya sama dengan G-1 kuadrat. Awas ini hati-hati min 2. Cuman masih milik bareng. Min 2, G-1. Ya, sampai situ kalau nggak ada pertanyaan masih kita lanjut. Ada pertanyaan dulu sampai sini nggak? Pengerjaannya kayak gitu. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, berarti tidak lanjut. FG sama dengan, nah ini G-1 kuadrat itu kan jadi G kuadrat min 2G tambah 1. Ini min 2 jadi min 2G, ini plus. Dapatlah jawabannya FG-nya sama dengan G kuadrat min 4G tambah 3. Kan ini tinggal diganti X aja dong, berarti X aja udah, berarti X kuadrat min 4X tambah 3. Kalau FT ya tinggal ganti T. Ya. Nah, cuman mungkin tadi ada yang masih kebingungan, khawatirnya, yang untuk soal kayak gini. Ya, G-1 dikuadratin itu hasilnya ini. Nah, kalau misalkan minta dibahas, chat aja ke saya, nanti saya bahas. Tapi kalau enggak, ya kita... Ya, jadi hati-hati untuk soal kayak gini. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Kalau enggak ada, kita lanjut. Enggak ada ya? Kayaknya enggak ada nih. Oke, kalau enggak ada, kita coba kalau kayak gini gimana ngerjain. Nomor 17, silahkan teman-teman minta baris chat nomor 17 itu sama 18, mana yang soal malaikat, mana yang soal malah bahaya. Silahkan dicoba tebak dulu, minimal nebak aja dulu, jangan ngerjain dulu. Mana yang soal malaikat, mana yang soal malah bahaya. Oke, nomor 11 soal tentang apa ini teh? Silahkan boleh lewat chat jawabannya. Ada yang mau nebak? Silahkan. Kira-kira nomor 17 tipe soal apa? Nomor 18 tipe soal apa? Nggak harus ngerjain dulu. Ya, 17 tipe malaikat ya, karena yang ditanya yang sebelah kanan. Kan itu aja kan intinya ya. Kalau tanya sebelah kanan malaikat. Ya enggak? Nah, jadi kalau tanya sebelah kanan malaikat, kalau tanya sebelah kiri soal malah baik. Kenapa penting itu? Karena tadi kita misalin atau enggak nantinya. Ya. Jadi ya udah, kita lanjutkan. Berarti terima kasih yang sudah jawab. Berarti GOF sama dengan 3X kuadrat tambah 6X min 1. GF sama dengan 3X kuadrat tambah 6X min 1. Nah, teman-teman kan kalau di sini kan udah enak nih. Tinggal nge-recall si rumus yang GX. Kebetulan ada si GX-nya. GX-nya itu 3X tambah 2. Berarti G apa nih? GF, berarti GF 3F tambah 2. Yang enaknya tipe malaikat kan gitu. Si F-nya tuh langsung muncul gitu. Si F-nya langsung muncul. Ya enggak? Oke. Berarti 3F sama dengan 3X kuadrat. Oke. Tambah 6X min 3 ya. Hati-hati nih. Min 1 dikurangi 2 min 3. Dibagi 1 semua. Berarti Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X min 1. Ya. Berarti F0-nya, ya udah kan ini Fx kan sebetulnya. Non formalnya mah kan sebenarnya mah F aja, padahal formalnya mah kan ada X-nya itu.
Jadi kalau F0 itu 0, 0, min 1. Ya, seperti itu ya. Nah, itu untuk tipe yang nomor 17. Nah, untuk yang tipe 18 nih yang agak beda, kita tulis FOG dulu kan. Nah, terus gimana lagi? FG. Nah, masalahnya kan katanya kita harus memanggil siapa? Harus memanggil si F nih, kayak kita memanggil si G tuh, dipanggil kan. Tapi karena si F-nya nggak punya, nah inilah yang disebut soal malah bahaya kan. Maka soal ini nggak memanggil kayak gitu, tapi kita misalin yang ini. Ya, jadi kita misalin. Gimana Pak caranya? Ya, seperti biasa lah. Ya, seperti biasa. Gimana? GX sama dengan, nggak usah ditulis X-nya biar nggak ribet. Ya, gitu ya. Terus G-3 sama dengan 2X. Kan udah ketemu. X-nya pelan-pelan dibagi 2 semua kan? Berarti G-3 per 2. Nah, biar nggak ribet di sini pas kuadrat-kuadratinnya, ini kuadratin di sini aja dulu, nak. Kuadrat. Berarti nanti jadi G-3 kuadrat ya. Per 2 dikuadratin berapa? 4. Nah, udah enak kan? Udah enak. Sama dengan 4 dikali G-3 kuadrat per 4 min 2 dikali G-3 per 2 tambah 3. Nah, kan waktu itu saya pernah bilang, jangan pernah mengerjakan kalau soal kayak gini sampai selesai. Kenapa? Karena yang ditanya itu F1. Nah, kan sebetulnya kalau udah sampai sini, enaknya kita nih, ini T, saya ganti T semua. Pokoknya yang G saya ganti T semua. Kalau 1, ya saya ganti 1 semua dong. Betul ya? Jadi kalau saya ganti si G-nya dengan 1, nih, dengan 1, ya udah tinggal ganti 1 semua. Betul ya? Oke, caranya gimana? Ya udah 4 dikali 1, kan ini G, 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 3 berapa? Min 2 ya, min 2 dikuadratin 4. Ya udah, berarti segede gini tuh tulis 4. Pak, kenapa sih Pak nggak pernah dicatatkan gitu ya? Karena tulisan kita itu kadang yang menjerumuskan kita ya. Jadi selama teman-teman bisa dihitung di pikiran ya hitung aja, nggak usah dituliskan ya. Ini min 2, 1 dikurangi 3 min 2. Kan min titik nih, kan ini perkaliannya. Min 2 per 2. Biarin aja dulu. Jadi F1-nya 4 kali 4 boleh. Pak, dicoret boleh? Boleh. Tapi dikali boleh? Boleh. Saran saya sih ya boleh, kalau dikali-kali dulu biar rapi ya. Jadi ini 16 per 4 gitu ya. Karena takut ini bisa kemungkinan suatu saat kan nggak bisa dicoret, kan bisa jadi. Jadi kali aja dulu. Min 2 kali min 2 plus 4 per 2 tambah 3. Ya, jadi F1-nya berapa? 4 ya nak ya, tambah 2 tambah 3. Jadi berapa? 9. Nah, jadi bedanya antara soal malaikat dengan malah bahaya, itu malah bahaya mah ada proses warna ungu. Dan itu pun nggak harus nyelesain sampai selesai kan kalau dimasukin. Karena kalau selesaiin sampai selesai, kita harus nguadratin ini nih, ribet kan. Kadang kita agak-agak nggak ada waktu gitu. Ya, setuju ya? Oke, kalau setuju kita lanjut. Kalau setuju kita lanjut. Oke, nggak ada pertanyaan berarti ya. Nah, di soal yang lain, ini pertanyaannya jadi menjadi seperti ini. Ya, jadi soalnya itu disengaja dibikin ribet. Padahal pertanyaan intinya ini nak lihat. Jika fx sekian, gx sekian, maka fungsi komposisi GOF memiliki bentuk ini. Ya iyalah bentuknya pasti kayak gini ya. Walaupun kita nggak ngerjain gitu. Nah ini tuh sebetulnya kita harusnya udah tahu gitu. Jadi ini hiraukan aja. Karena ini mah biasanya ini mah pertanyaan tambahan. Ini juga kan pertanyaan tambahan. Kan pertanyaan utamanya sama pertanyaan intinya mah berapa GOF? GOF. Coba. GOF-nya berapa? Ada yang bisa nebak nggak? Teman-teman cari dulu GOF-nya coba. Saya mohon bantuan cari GOF-nya. Berarti F gitu ya.
Silahkan coba dilanjutkan. Kalau udah tahu GOF-nya, kabarkan via chat ya. Pak, GOF-nya ini Pak. Oke, thank you yang sudah ngejawab. Bagus, dan itu jawabannya benar. Silahkan dipantos yang lain, udah saya bantu tulisannya tuh. Baru 2 orang. Satu orang, Deng. Yang tadi mah ternyata buat jawaban yang tadi ya. Satu menit lagi deh. Silahkan dicoba dulu. GOF-nya aja dulu. Kira-kira GOF-nya apa? Oke, yang lainnya ada lagi yang menjawabnya? Kira-kira apa? Ya, ini kan tinggal masukin ya. GOF sama dengan, ini kan udah nih, 3F tambah 1. Ya, GOF sama dengan 3. F-nya kan ini. Ya, 6X tambah 5. Kan gitu aja. Ini kan tinggal GOF terus kan, karena memang yang ditanyainnya GOF kan, biarin aja. Ini berarti berapa? 18X tambah 15 ya, tambah 1. Berarti hasilnya 16. Berarti kita rekayasa dan kita paksa yang jadi apa? Yang jadi ini ya, yang jadi mana tuh? AX plus B gitu ya. Jadi yang AX plus B berarti, nah udah. Ya si soal tuh ngasih tahu nih, AX plus B ya udah weh. Ya. Yang jadi AX-nya jelas, yang jadi B-nya juga udah jelas kan kalau udah kayak gini. Ya enggak, yang ini kan. Berarti A-nya 18. Dari informasi sini saya dapat berarti A-nya 18, B-nya 16. Berarti B min A-nya itu berarti 16 min 18. Jawabannya min 2. Nah, sengaja ngeco ya, ada jawabannya 2. Buat ngeco aja. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, balik dulu ke pertanyaan intinya aja dulu, GOF. Ya udah GOF aja. Ya, jadi jangan khawatir dan jangan takut. Coba sampai sini kalian paham enggak? Ya, jadi boleh open mic, boleh lewat chat balas. Sampai sini kira-kira kalian ngerti nggak? Bisa diterima? Kalau bisa diterima, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Kita cuma bahas sampai 25 soal ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut berarti ya. Nah, coba nomor 20 kerjain deh. Silahkan FOG-nya apa? Ini mah harusnya memang kalian yang ngerjain ya. FOG sama dengan FG. Yang jadi fungsi dimasukinnya yang mana? Yang ini. Coba lanjutin dulu. Coba dikerjain dulu ya. Saya berharap teman-teman coba, karena kalau hanya ngedengerin biasanya nanti suka lupa. Silahkan coba FX-nya panggil. Silahkan cobain ya. Pilih jawabannya apa. Dua menit deh. Kita mulai 14.06 lagi. Silahkan dicoba.
Oke, makasih yang udah jawab. Sip, makasih yang udah jawab. Tinggal 1 menit lagi dicoba ya. Oke, bagus. Ada 2 jawaban nih ya. Nah, saya senang nih kalau ada 2 jawaban, berarti ada 2 sudut pandang yang berbeda jawabannya. Ada yang jawabannya ini, ada yang jawabannya ini, bagus ya. Kita cek nanti yang benar yang mana. Oke, sip. Nah, disinilah letaknya nanti ketahuan yang mana yang salah. Nah, ini 50-50 nih ya. Ada yang jawabannya 1, itu 52 orang. Yang jawabannya opsi lain 2 orang. Berarti 50-50 nih, 50-50 nih. Oke, udah 14.06, kita bahas aja. Nah, yang jawabannya A, ya, saya izin mengoreksi. Yang jawabannya A, kayaknya melupa menambahkan plus 3. Ya, oke. Jadi kayaknya lupa menambahkan plus 3. Nah, lebih baik salah sekarang kan daripada nanti pas ujiannya. Jadi, oke ya, ketahuan ya. Jadi pas nguadratin nih G kuadrat, ini jauh-jauh aja nih, 3-nya biarin aja. Dan kalau bisa diingetin, jangan kemana-mana ya, di sini dulu nih. Di sini dulu aja nih ya, saya mau ngurusin dulu ini nih, G kuadrat gitu kan. Jangan kemana-mana dulu, please. Nah gitu ya, tandain aja. Berarti baru deh G kuadratnya itu 3x min 2 kuadrat. Tambah 3, 3 jangan kemana-mana dulu ya gitu. Ingetin aja. Dia ngerti kok kalau diingetin. Jadi si otak kita tuh memang kerja nantinya. Oke ya, 3x min kuadrat. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Ternyata kalian sudah beres urusan dengan 3x min 2 kuadrat. Nah, berarti alhamdulillah nih udah beres urusannya. Minimal 4 orang yang jawab tadi ya. Jadi ini benar 9x kuadrat ya. Terus berapa? Min 12x tambah 4. Nah, jawabannya A sengaja tuh di awal kan. 9x kuadrat min 12x tambah 4. 3 yang tadi baru deh kamu boleh gabung sok mangga. Baru deh si 3-nya gabung kan. Sok mangga gabung. Nah, jadilah 9x kuadrat min 12x tambah 7. Jadi yang tadi jawabannya A nggak masalah. Yang penting teman-teman sudah sampai sini berarti kan ya. Nah, kan ini udah proses udah berharga banget. Tinggal nambahin dikit. Oke, 20 aman berarti nggak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut. Tinggal 4 soal lagi ya, atau 5. Nah, kalau yang ini teman-teman, ya udah tinggal masukin aja ya. Yang ditanya udah mulai nge-freeze lagi nih kayaknya. Yang dicari kan yang ini, yang si F. Ya, berarti kita tulis aja nih. Fx-nya mana? Fx-nya itu berarti 3x min 1. Kan pelan-pelan tuh. X min 2. Berarti kalau ditanya F apa nih? Fg, kan Fg nih. Maka G 3G min 1 per G min 2. Baru deh kita masukin pelan-pelan. Oke, sama dengan 3G min 1 per G min 2. Dapat dong 3G. Nah ini 1 min 3X min 1. Nah min 1 punya sono ya. Per 1 min 3X min 2. Coba hasilnya apa? Ada yang bisa nebak enggak? Ini G nih. Nah, B, wis keren banget, cepet banget ya.
Keren, kita cek benar nggak B ya? Kita langsung cek aja ya karena waktunya. Ini 3, makasih yang udah jawab. Awas, ini sering kelupaan min 9x min 1 per 1 dikurangi 2. Hati-hati, ini jadi min 1 min 3x. Singkat cerita, FOG-nya 3 dikurangi 1 ya. Nah, ini sering keceletot di sini, hati-hati, pelan-pelan aja. 2 min 9x min 1 min 3x. Jawabannya ini udah beres. Dah. Cuma, nah tadi saya ngejelasin, tadi waktu itu pernah ngejelasin ciri-ciri soal pilihan ganda itu biasanya salah satunya dia nggak suka banyak negatif. Bener ya, ingat ya waktu itu ya. Ya berarti gimana Pak? Ya udah, yang ini nak nih, yang ini kan banyak negatif. Kayaknya nggak bakalan muncul di pilihan ganda. Maka kita kali yang bawah kali negatif biar hilang. Yang atas pun harus dikali negatif dong. Ya, jadi nanti hasil akhirnya FOG sama dengan ini dikali negatif jadi apa? 9x 9x min 2. Oke. Ada nggak jawabannya? Ini ya jadi nggak ada jawabannya ya. Ini jadi apa? 3x plus 1 ya dikali negatif ya. Iyalah nggak ada jawabannya, nyebelin ya. Oke, ya udah kita tambahin aja di sini 2 kan guru mah bebas kan tuh ya. Jadi jawabannya C. Oke ya, seenaknya banget ya. Benar nggak ini 2 ya? Benar enggak? Benar ah. Kecuali ininya diganti plus sama saya. Janganlah, jangan diganti plus ya. Jangan, udah gini aja. Kecuali kalau diganti plus ya memang ada jawabannya. Nah, tapi jangan sampai ada trust issue. Asik. Jadi tentang kepercayaan bahwa Pak berarti nanti kemungkinan di PTS akan ada jawaban yang nggak ada ada soal yang nggak ada jawabannya, enggak. Insya Allah PTS mah diamankan, nggak akan ada kasus-kasus kayak ini. Ya ini kali negatif, jadi 9x min 2 per ini jadi positif semua ya. Nah mudah-mudahan teman-teman nggak ada kendala yang dari sini ke sini dan tahu alasannya kenapa dikali negatif. Ini benar, ini juga benar gitu. Kan tergantung di PG yang mana yang ada. Terima kasih yang bantu jawab bahwa nggak ada jawabannya. Ya. Terima kasih. Nah ini soal yang B itu ngecoh ya. 2 min 9x, bawahnya nggak berubah jadi x min 2 tuh kan. Padahal kan bawahnya juga berubah harusnya. Bawahnya juga dimasukin ini. Ya, yang B itu nggak dimasukin. Jadi x min 2 sengaja ngecoh. Oke ya. Kita lanjut ya. Nah, ini udah pernah ini. Cara nyari F inverse-nya, trik cepatnya gimana kemarin? Ayo, cobain dulu deh. Jawabannya berapa? Silakan cari dulu jawabannya berapa. Trik cepatnya waktu kemarin teh ya. Wih, cepat, bagus. Makasih yang udah jawab ya. Ini CX plus D ya. Cari dulu aja F inverse-nya pakai trik cepat. Iya. Ini kan ditukar kan? Silakan aja coba. Jadi jawabannya apa nih? Min DX plus B CX min A. Ini teman-teman yang nggak jawab, paham kan ya maksudnya ya berarti ya. Cuman mungkin karena kagok ngedengerin jadi nggak berani ngechat lewat handphone mungkin ya. Oke, makasih. Jadi fx-nya, kalau ada fx-nya kayak gini, makasih yang sudah jawab, berarti udah cepet banget itu ya. Berarti f inverse x jawabannya min 2 pindah ke atas jadi positif 2. X min 1. Per, yang ini X tetap ya. Nggak ada perubahan yang ini mah ya. Ini positif 3 ke bawah jadi minus 3. Oke. Yang ditanyakan F inverse 0 ya udah aja ganti X-nya sama 0. 2 kali 0, 0. Min 1. 0, min 3. Jadi min 1 per 3 itu jawabannya 1. Min 1 per min 3 jawabannya 1 per 3. A ya, oke keren. Ayo 2 soal lagi. Bisa, bismillah ya. Kita lanjut ya. Nggak ada pertanyaan seputar ini ya. Bisa lah ya. Paham ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut nih.
Nah, kalau ada soal kayak gini, saya kasih tahu pelan-pelan ya. Kalau ada soal kayak gini, nggak usah dicari FOG. Kecuali pertanyaannya memang FOG. Ini kan FOG, cuman kan yang ada satunya. Waktu itu saya pernah ngasih tahu kan ya, gimana cara ngerjainnya. Nggak usah nyari nggak usah nyari FOG. Tulis aja FOG 1. Pernah loh, ini awal-awal banget. Pertemuan kedua itu kalau nggak salah. FG 1. Cari aja G1-nya berapa. Ada yang mau nebak nggak? G1-nya berapa? Dari mana Pak G1 yang ini? Yang ini nih. Nih. Kan ini dulu kan? Ini duluan kan? Nih. Kan ini G1. Ada yang mau nebak G1-nya berapa? Oke, bagus. G1-nya segitu ya. Yang lain ditunggu selain Aska. Selain Aska yang chat, kira-kira G1-nya berapa? Ya tinggal masukin aja atau ya ke sini ya. Oke, 2 min X ya. G1. 1 min 1, 0. 2 dikurangi 1, 1 ya. Jadi 0. Oh iya benar, G1-nya 0 ya. Makasih Aska. F0-nya berapa? F0-nya berapa? F0-nya? Ya ini F0 nih. Cari aja sendiri juga ya. Fx-nya kan 3x min 5. Min 5. Oke, makasih makasih Tata ya. Jadi F0-nya benar min 5. Karena kan 0 dikurangi 5 ya. Jadi min 5. Nah, di sini ada min 2. Kenapa ngecoh? Sengaja. Kadang kita keceletot di sini. Saya kasih warna merah. Keceletotnya di mana? Fx sama dengan 3x min 5. F0, nah sering keceletot nih. 3 kali 0, 3 min 5, min 2. Ah, ini salah ya. Setuju ya? Nah, jadi sering keceletot di situ. Makanya ada jawaban min 2 tuh. Min 8 ada keceletot 3 dikurangi 5 tuh min 8. Ya, jadi hati-hati. Bisa diterima ya. Jadi kalau udah tahu cara kerja soal, kita tahu nggak akan terkibuli oleh pilihan jawaban yang lain kan. Oke, kita lanjut. Terima kasih buat Tata dan Aska yang udah mau jawab, bantu. Nah, satu lagi nih soal ini. Ini penting banget. Ini belum dibahas di kelas. Kalau nggak salah ya. Karena memang nanti baru pekan depan kita bahas soal-soal yang aneh-aneh. Nah, kalau ada soal kayak gini, nah, ya, kalau ada soal kayak gini, ini sama aja nggak sih GOF inverse dimasukin min 1? Berarti sama aja dengan masukin dulu apa? F inverse min 1 aja dulu nih. Ya enggak? Berapa hasilnya coba? F inverse min 1. Udah ada belum sih? Udah ada kan? Oke, berarti F inverse dari min 1. Coba ada nggak F inverse min 1? F inverse-nya udah dikasih tahu tuh, baik banget soalnya tuh. Ya, F inverse-nya udah dikasih tahu. Jadi nggak usah khawatir. Berarti F inverse min 1-nya berapa? Ada yang mau minta bantu jawab lewat chat boleh? F inverse 1-nya berapa? Ya udah, F inverse 1-nya masukin 5 kali min 1 ditambah 5. Iya, 1 benar. Jadi tulisan segede gublek ini, segede gini nih, cuman diganti oleh 1 tulisannya. G1. Nah, G1-nya berapa? G1-nya berapa? Oke, kita lihat lewat chat.
3, makasih Zahra, makasih Tata. Ya, jadi jawabannya 3 ya. Oke, jadi jawabannya 3. Ya, jadi di sini nih GX-nya ya, sebetulnya sih nggak harus ditulis yang tulisan kayak gini ya. Ya udah G1 ini biar meyakinkan aja, tambah 1 kuadrat. Jadi G1-nya sama dengan 3. Yeay, satu soal lagi terakhir. Yang ada pertanyaan ya, kita lanjut ya. Satu soal lagi, set. Iya, nah kalau ada soal kayak gini, ya, yang harus diwaspadain soalnya kayak gini. Ya, cara ngerjain soal kayak gini, ini ada 2 tipe soal. Nah, jadi misalkan ada soal kayak gini nih ya, diketahui fx sama dengan 2x min 5. Terus gx sama dengan apa ya? 2x min 1 gitu aja deh ya. Per x min 2 gitu. Dengan x-nya nggak boleh 2. Misalkan ini ya. Berapa nilai dari FOG? Jangan FOG. Misalkan berapa nilai dari GOF? Tapi diinversin. Nah, caranya adalah kalau soal kayak gini, nah nih ya, kalau ada soal kayak gini, ada F inverse, ada G inverse, kita jangan mindahin dulu ini ke nyari F dulu, ini nyari G dulu ya, ribet. Mending teman-teman gini aja, FOG inverse itu salah satu sifatnya kayak dikaliin gitu loh, kayak dikaliin. Cuma dibalik, jadi G inverse bundaran F inverse. Nah, jadi nanti kalau untuk kerjain soal ini pakai yang identitas yang ini aja. Oke ya, pakai identitas yang ini. Oke, gimana triknya? Ya udah, kita coba kerjain. Oh, berarti FOG inverse, Pak. FOG inverse itu berarti, Pak, G inverse dulu kan tuh. Yang tadinya di belakang sekarang jadi depan, F inverse. Tulisan ini kan G inverse, kan ini F inverse gitu kan. Nah, G inverse, F inverse-nya apa F inverse-nya? Ini udah ada tuh. Kan udah enak. 3x min 5. Nah, ya benar nggak? Atau kalau nggak mau pusing kayak gitu, boleh ditulis dulu kayak gini, seperti biasa di recall dulu gini. Ya, oh ini Pak GX, kan yang intinya ini G inverse. G inverse X sama dengan 4 min 2 F 2X gitu ya. Berarti G inverse yang dimasukin ini nih, F inverse, itu sama aja dengan 4 min 2 F inverse. Boleh kan ya? Oke, jadi lebih enak tuh kan. 4 min 2 F inverse. 4 min 2 F inverse-nya 3X min 5. Dapatlah 4 min 6X tambah 10. Jadi dapat hasilnya 14 min 16X. Karena 10 tambah 4, 14 min 6X. Nah, kalau yang ini, teman-teman cari GOF-nya dulu. Ya, silakan nanti mandiri cobain. Kalau mau ditunjukin ke saya boleh. Pak, ini bener nggak? Gitu ya, boleh. Cari GOF dulu, nanti pakai inverse. Inverse-nya itu pakai rumus yang inverse. Biasanya sih pakai rumus yang cepat ya, biasanya yang ini nih. Nah, ya. Nah, jadi untuk nomor yang terakhir nih yang contoh ini silahkan dicobain aja kalau mau, kalaupun enggak apa-apa. Nah, untuk tambahan hari ini kita cukupkan sekian saja. Nanti rekamannya saya share lewat akun YouTube.